Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Oke, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Memanggil dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Khotum dan salam. Mari kita melandasi bahwa kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Hari ini kita akan belajar akan artinya menjadi dan memiliki best friend yang sesungguhnya. Karena mungkin kita punya banyak teman, tetapi yang real teman susah kita dapatkan bukan? Untuk lebih selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Joyce. Mari kita menyanyikan lagu Ku Terpaku. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Iya, ku terpaku dan terpacu akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi,
kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Teman-teman dipersilakan berdoa masing-masing. Saat ini Tuhan, kami datang untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas mohon ampun jikalau sering kami dalam hidup, kami terlalu larut dalam kesedihan dan lupa akan kehadiran Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Untuk berita anugerah dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9-10 yang berbunyi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, Tuhan aku rindu. Mari kita satu di dalam doa agar kita dimampukan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang saat ini di pagi hari ini dengan masing-masing isi kepala dan pikiran kami. Kami juga membawa apa yang menjadi pergumulan kami. Dan rasanya seringkali sulit ada ruang kosong untuk Tuhan hadir dan berbicara kepada kami. Karena mungkin saja menurut kami
apa yang Engkau ingin sampaikan kurang relevan dengan pergumulan yang saat ini kami hadapi. Tetapi biarlah Tuhan, dengan setiap kesempatan Engkau menyapa kami mau memberikan ruang untuk Tuhan hadir dan berbicara. Tenangkanlah pikiran kami, tenangkanlah isi hati kami, tenangkanlah perasaan kami, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di tengah hiruk pikuk kehidupan kami saat ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkannya. Amin. Selamat pagi. Selamat berlibur Lebaran yang diperpanjang. Dan semoga masih bersemangat melanjutkan aktivitas selanjutnya bagi yang tidak berlibur. Mari kita mulai renungan pagi kita pada saat ini yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap merenungkannya. Haleluya. 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 Mari para petugas duduk dulu. Dan sama-sama kita siap merenungkan firman Tuhan. Aduh, Kak Stevi nggak bisa nih lewat di mana nih? Wah. Oke, kakak cukup santai memanggil Kak Stevi seperti itu dan merasa santai bercanda seperti itu dalam suasana ruang remaja karena kita masih remaja ya, Kak Stevi ya, masih muda, jangan terlalu tegang. Karena masih banyak hal lain yang bisa membuat kita tegang. Jadi kalau beribadah itu mari kita nikmati dengan sukacita. Dan yang kedua, karena kakak sudah menganggap Kak Steve itu seperti teman. Bahkan sahabat partner kerja, karena kami sudah bersama menjalin pertemanan. Kurang lebih 6 tahun ya Steve ya. Kalau dihitung persisnya, tunggu. 6 tahun. 3 bulan, waduh gak sanggup hitung harinya. 3 bulan 1 minggu. 6 tahun 3 bulan 1 minggu. Dan apakah baik-baik saja? Tentu saja tidak ya. Kadang-kadang ada sebelnya, ada keselnya. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini. Best friend. Nah, sedikit memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana.
Apa bedanya teman dengan sahabat? Ada yang tahu? Aduh Kak Joyce, sekolah masih hari Senin. Kak Joyce pagi-pagi jangan tanya-tanya dulu. Apa bedanya? Orang sudah senyum-senyum. Padahal orang masih libur hari Senin ya. Kak Joyce nanti dulu lah, baru masuk hari Kamis. Aku lagi gak bisa mikir. Ada yang kadang-kadang iseng menjawab, beda sebutan aja Kak, sama aja gitu. Dan pada umumnya kita menyebutnya dengan tingkatan bahwa teman masih ya taraf so-so, kalau sahabat lebih mendalam. Dan rasanya pasti bagi kalian tidak sulit untuk menjabarkannya. Sayangnya kita tidak sampai di sana topik pembahasan kita, yaitu bagaimana menemukan teman dan merubah teman menjadi sahabat. Tapi temanya best friend. Oke, mari kita sama-sama lebih lanjut merenungkannya. Yang kemudian yang ingin kakak tanyakan adalah gimana rasanya saat ini kembali membangun relasi pertemanan sesudah pandemik yang panjang 2 tahun. Kalau sambil ngobrol, kakak tanya-tanya, ada yang bilang gampang, seru, langsung asik ngobrol. Atau ada juga yang jawab susah, karena bingung apapun. Tidak ada tema yang tepat dan pas untuk dibahas. Dan kikuk kaku, bingung apa yang mau dibahas. Apalagi mungkin bagi kalian yang saat ini berada di kelas 10, 11, kemudian 7, 8. Karena kalian meninggalkan jenjang sebelumnya dan masuk ke sekarang dengan kondisi perubahan teman-teman yang tidak kalian jumpai sejak awal masuk. Jadi tiba-tiba inilah teman-teman saya. Ya, banyaklah kisah perubahan yang kita alami dan proses membangun pertemanan khususnya 2 tahun terakhir ini. Dan mungkin sudah ada yang sudah lebih asik bertemannya, akhirnya sudah lebih oke, sudah lebih seru dan membuat kalian lebih semangat ke sekolah, ke kampus atau apapun itu. Atau di dunia komunitas misalnya untuk kalian yang sudah sementara kuliah, mahasiswa tingkat sekian dan sedang asik-asiknya berkomunitas yang kemarin kita sangat terbatas untuk melakukannya. Dan setelah kita mulai pelan-pelan memasuki fase-fase tersebut, pertanyaan kakak, apakah kalian mengalami namanya pertemanan, persahabatan, pergaulan itu butuh timbal baliknya. Harus ada yang kamu kasih dan harus ada juga yang kamu terima. Konon kalau kakak lihat-lihat, konon ya, mirip-mirip lah dengan orang berpacaran atau berteman dekat dengan lawan jenis. Harus ada timbal baliknya. Tidak bisa hubungan itu satu arah saja. Apakah itu juga yang kalian alami saat ini dalam pertemanan kalian? Bisa jadi. Orin geleng-geleng kepala. Orin apakah Orin yang kebanyakan memberi atau Orin kebanyakan menerima? Kayaknya kalau dari tahu Orin kebanyakan memberi Orin ya. Sayangnya nggak menerima. Oh Orin langsung semangat. Dan rasanya anggukan Orin mewakili sebagian besar di antara kita di sini. Kalau sedemikian rumit dan sedemikian tidak mudahnya, mengapa kita harus memiliki teman? Karena memiliki teman atau sahabat realitanya adalah kebutuhan kita saat ini atau kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Mau soliter apapun kita, seindividual apapun kita, kita butuh teman atau sahabat di sekitar kita. Bahkan orang yang sangat tertutup, dia paling tidak punya 1 atau 2 sahabat. Jadi mau tidak mau, walaupun itu sebuah relasi yang complicated, kita tetap butuh yang namanya teman. Sayangnya selain tadi complicated, kita juga menyadari banyak tuntutan yang kita harus lakukan untuk membangun hubungan itu, kemudian memelihara hubungan itu, dan mempertahankan hubungan itu. Kakak ingin sedikit share pengalaman nyata dari seorang anak umur 16 tahun
Dia sangat perfect untuk ukuran remaja pada umumnya. Dari keluarga berkecukupan, secara tampilan fisik cantik, secara kemampuan akademik juga sangat baik. Dan bukan anak yang tidak asik, dia asik, bisa bergaul dan bisa membawa obrolan apapun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tahukah bahwa ternyata dia merasakan kelelahan dan sulitnya membangun pertemanan. Hanya karena satu hal paling simpel. Dia tidak suka Korea. Di tengah semua teman-temannya suka Korea. Dan akhirnya dia tahu bahwa relasi ini harus ada yang diperjuangkan. Dia mulailah menonton Korea. Dia mencatat semua nama-nama artis Korea yang ngetop lah ya, yang lagi in ya. Pokoknya yang biar dia bisa nyambung dengan teman-temannya. Dan itu dia lakukan di tengah segala kesibukan dia. Sama seperti kalian bikin PR, ulangan, les dan teman-teman. Dia memberikan waktu dia untuk nonton Korea. Dan mencari tahu tentang Korea. Kurang lebih dia cerita kakak itu 6 bulan. Dan hasilnya apa? Mungkin dia bisa nyambung dengan teman-temannya. Tahukah apa yang terjadi? Dia kelelahan secara mental. Dia merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Dan dia merasa ketika dia harus ke sekolah, rasanya berat sekali harus ke sekolah. Karena dia harus menyiapkan setting. Oh, ini tentang artis A gini, tentang film ini gini, atau tentang gosip ini. Sementara dia tidak suka. Dan itu dia membuat dia sangat stres dan tertekan ketika dia harus ke sekolah atau ketika dia harus membaur dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia mengorbankan diri dengan sangat dalam. Bahkan cenderung kalau kita bilang memakai topeng. Dan itu membuat dia stres berat. Ya, seperti dia mulai merasa, saya tidak jadi diri sendiri. Tapi saya takut kesepian di sekolah, saya gak punya teman. Saya marah ke diri sendiri, mengapa saya gak bisa suka Korea? Kemudian dia sedih juga karena rasanya saya kok membohongi apa yang saya sukai. Saya spend time untuk sesuatu yang saya gak senang, kata dia. Dan kemudian akhirnya saking dia stresnya, prestasi sekolah dia menurun. Tidak maksimal. Karena kalau ngobrol kan effort ya, tenaga luar biasa dikeluarkan sama dia pakai otak. Dia kan mikir ya harus bisa jelaskan nyambung omong ini. Tapi ketika pelajaran kan gak boleh ngobrol nih ya. Jadi break dan di situ dia mulai pelan-pelan menurunkan tensi dirinya. Dan akhirnya karena kecapean dia banyak melamun di pelajaran. Dan akhirnya dia tidak maksimal dalam nilai. Sedemikiannya realita effort kita untuk menjalin pertemanan. Dan apakah kalian juga mengalaminya? Kalian sendiri yang menjawab dalam hati. Oleh karena itu, mari lewat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita arti sahabat atau teman yang sesungguhnya. Yesus pun menjalin persahabatan, pertemanan. Jangan salah, dia dengan para murid-muridnya selain partner kerja, selain guru dan murid, mereka adalah sahabat. Usia kan tidak beda jauh ya dengan mereka. Dan di tengah segala gempuran, ketidaksukaan kepada Yesus, di tengah segala banyaknya orang oportunis dengan Yesus. Karena belum tentu loh orang yang mengikuti Yesus itu percaya. Banyak sekali oportunis-oportunis di sekitar Yesus yang mengharapkan, saya mau ketemu Yesus agar disembuhkan sakit saya. Kita gak pernah punya catatan secara detail tentang semua orang yang disembuhkan Yesus. Apakah selanjutnya mereka percaya dan mengimani Yesus? Tidak ada. Banyak kan yang kalau kita temukan sembuh dan tidak ada kabar sampai selanjutnya. Sama seperti orang-orang kusta yang sembuh dan lupa berterima kasih itu. Dan Yesus harus bertahan di antara itu semua. Jangan salah, kecewa ya dong. Yesus investasi waktu, tenaga, pikiran.
Belum lagi ketika semua hal baik yang dia lakukan, masih banyak orang yang sinis. Bahkan memperlakukan dia dengan tidak baik. Dan di antara itu semua, Yesus punya sahabat-sahabat yang hadir di sekitar dia dan menemani dia. Tapi apakah para murid itu semua tulus? Kita semua tahu jawabannya. Bahkan ada beberapa yang ketika Yesus akhirnya disalibkan, mereka kecewa. Karena mereka mengharapkan kalau saya jadi pengikut Yesus, nanti Yesus yang akan berkuasa, saya juga ikut berkuasa. Dan Yesus tahu isi kepala dan pikiran para murid-muridnya. Tapi apakah merubah cara dia memperlakukan mereka sebagai sahabatnya? Tidak. Berkali-kali dalam bacaan kita Yesus mengatakan, kalian sahabatku. Dan dia memperlakukan mereka semua equal. Tidak ada lagi batas yang jelas seperti hamba dan tuan. Padahal zaman Yesus, jika dia guru, berarti muridnya itu hamba. Dan mereka harus melayani dia. Tapi bukti nyata Yesus tidak memperlakukan mereka sebagai hamba. Mereka duduk makan satu meja bersama. Dan itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada para murid dan kepada kita. Bahwa menjadi seorang sahabat artinya kita mengasihi seseorang tanpa ada harapan timbal balik. Dan mau mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Dan ketika itu Yesus juga mengajarkan kepada murid dan nantinya kepada kita adalah kita mampu memberikan kasih dengan tanpa batasan karena kita sudah menerima anugerah kasih Tuhan Yesus. Dan yang menarik dalam bacaan kita di ayat 13, Yesus mengatakan, kalau kamu beneran sahabat, kamu mau mengorbankan nyawa bagi sahabat-sahabatmu. Kakak aja kayaknya gak sanggup ya. Ngakunya kan sahabatan nih sama Kak Stevi. Tapi kalau minta itu gak di Kak Stevi jawabannya langsung dengan lugas. Cepat. Gak bisa Kak Stevi. Tapi itulah yang jelas Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Sampai sedalam itu kalau kita mengasihi. Dan tentunya tidak banyak orang yang mau melakukannya. Mungkin ada tapi sangat langka. Oleh karena itu, Yesus memberikan kita teladan bagaimana kita mengasihi dan memperlakukan sahabat-sahabat kita dengan penuh ketulusan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tapi kakak kali ini tidak mau membagi tips how to be a good friend. Asik. Tapi kakak ingin mengajak kita lihat sudut pandang Yesus. Sebelum kita mencari dan menjadi sahabat, pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab saat ini. Sudahkah kita menjadikan Yesus sahabat kita? Kau ulang ya pertanyaannya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sahabat kita? Dan memperlakukan Yesus sebagai seorang sahabat. Pertanyaan sulit untuk dijawab. Karena sejujurnya seringkali kita semua belum menerima Yesus sebagai sahabat kita. Kadang-kadang kita lupa menyapanya. Kadang-kadang kita lupa dia ada di tengah kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita hanya memperlakukan dia sebagai alat ketika kita terdesak dengan segala kebutuhan kita. Atau kadang-kadang di tengah segala pergumulan kita, kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Dan apakah sekarang kita bersedia menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Tidak mudah memang adik-adik. Karena kenyataannya kita butuh seseorang yang kita bisa lihat dengan jelas. Seseorang yang merespon suara kita, obrolan kita, sentuhan kita, pelukan kita sebagai seorang sahabat. Tapi itu tidak kita bisa dapatkan ketika menjalin relasi dan persahabatan dengan Yesus. Tetapi
Di balik segala hal yang mendasar itu, apakah tanpa itu semua kita tidak bisa merasakan kasih Yesus? Tentu tetap bisa. Dan sekarang kakak ingin tanya, mana yang lebih penting bagi kita jika kita punya seorang sahabat? Dia hadir dengerin kita curhat sambil minum teh kotak, terus makan kacang. Iya benar-benar, betul banget, betul dong. Atau tidak merespon seperti itu, tapi kita merasakan kasihnya di tengah kehidupan kita. Ketika kita memohon pertolongannya dan seringkali memperlakukan seperti keset, tetapi dia tetap menerima kita apa adanya. Yang mana? Sahabat yang mana yang kamu pilih? Oleh karena itu, menutup renungan kita pagi hari ini lewat tema kita best friend. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai sahabat kamu dan memperlakukan dia sebagai seorang sahabat? Amin. Untuk pengakuan iman rasuli dimohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpin Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan hadir datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 2-8 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami. Atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau boleh hadirkan kami di tempat ini untuk beribadah bersama, menyanyikan lagu pujian kami, mendengar firman-Mu, dan juga berdoa berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Bersama dengan sahabat-sahabat kami di sini dalam sukacita, semua itu boleh terjadi hanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan teman-teman kami yang mungkin belum dapat hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Bilang Kau juga senantiasa mengetuk pintu hati mereka agar mereka tetap datang ke hadirat-Mu pada waktu-waktu mendatang melalui kebaktian bersama kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mengucapkan syukur kepada-Mu. Berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas usia yang Kau tambahkan kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kau berikan ketambahan umur dan juga Kau senantiasa memberkati dan melindungi mereka selama ini. Karena juga mereka boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan dalam kasih-Mu atas segala apa yang mereka terima yang Tuhan telah berikan kepada mereka.
mensyukuri dan semakin berkualitas keimanannya kepadamu ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga mengucap puji syukur buat teman-teman kami yang sudah lulus SMA, di mana Engkau senantiasa memberikan dan menuntun mereka dalam pelajaran-pelajaran mereka selama ini ya Tuhan. Sehingga mereka beroleh sukacita memetik hasil kelulusan atas dukungan baik dari orang tua, teman-teman, dan juga semua melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Dan juga buat teman-teman kami yang dari SMP yang akan siap-siap buat kelulusan mereka ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada mereka, Engkau berikan pengetahuan dan kecerdasan, sehingga mereka boleh juga menerima sukacita berkat kelulusan yang nanti mereka terima Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mungkin dalam proses untuk melamar pekerjaan atau juga di perkuliahan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka dalam belajar mengajar mereka, dalam pekerjaan mereka. Berikan kiranya kesuksesan sehingga mereka boleh semakin bersukacita dalam nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang ke depan-Mu memohon berkat-Mu ya Tuhan, berharap Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami dalam pembelajaran yang akan berlangsung kembali di dalam pendidikan di sekolah kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menuntun, memperlengkapi, dan juga memberikan kemampuan baik kepada sekolah kami untuk melakukan proses belajar mengajar. Demikian juga kami, Engkau siapkan Tuhan untuk kembali semangat dalam proses belajar mengajar ini Tuhan nantinya. Sehingga kami boleh belajar dengan baik sesuai dengan keinginan dan cita-cita kami untuk nanti kami peroleh di kemuliaan hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai pada desa ya Tuhan, dalam menangani permasalahan-permasalahan, khususnya yang Tuhan yang saat ini sedang endemi COVID. Biarlah oleh kuasa Tuhan, boleh kiranya memberikan kondisi yang lebih baik kepada kami melalui hilangnya penyakit COVID dari negara kami dan juga seluruh dunia ya Tuhan. Melalui proses yang tentunya kami sendiri melakukan hal-hal yang baik terhadap diri kami, menjaga jarak, demikian juga mencuci tangan dan juga hal-hal yang lainnya, sehingga kami boleh senantiasa suci dan bersih di tengah-tengah kami, kondisi kami ya Tuhan, sehingga proses penularan COVID ini atau endemi ini boleh kiranya menjadi sesuatu yang kesembuhan dan hilang dari negara kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini bergumul, baik dalam kesehatan mereka, mungkin ada sakit penyakit ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Bapa di surga. Bagi teman-teman kami yang merasa lemah dan juga sedang bergumul dalam kehidupannya, biarlah Engkau berikan pintu-pintu terbuka, biarlah Engkau bukakan hati mereka untuk lebih datang ke hadapan-Mu Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Engkau tolong mereka ya Bapa di surga dan jauhkan dan berikan kemenangan kepada mereka melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berikan kesejahteraan,
dan juga Tuhan kedamaian. Sehingga kami setiap anggota masyarakat sadar betul akan perlunya kasih yang daripada Tuhan dalam persahabatan kami, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh memberikan khotbah ya Tuhan, dan Engkau kiranya boleh menyempurnakannya di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi suluh dan pelita bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan pengertian kepada kami, sehingga kami mampu untuk mencerna dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kemampuan dan juga Engkau sempurnakan pelayanannya dalam kehidupan dan memberikan kesuksesan. Sehingga firman-Mu boleh disampaikan kepada setiap orang, setiap kami yang rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sampaikan doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari "Berlimpah Sukacita di Hatiku" dari PJK 216. Sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini juga Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah diberikan kepada kami. Berkati agar persembahan ini bisa memberkati bagi banyak semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Hari ini kita telah belajar bersama untuk arti dari seorang best friend yang sesungguhnya. Memiliki pertemanan yang menerima dan kesedihan memberi diri seperti Tuhan Yesus yang sudah mau menjadi best friend untuk kita. Mari kita angkat pujian
sungguh inginkan Engkau lakukan dari NKB 212. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan untuk duduk. Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Pertama mau terima kasih buat Kak Jos atas firman-Nya dan semua yang udah melayani hari ini. Pengumuman hari ini sih paling sama aja, buat minggu depan akan ada hybrid, onsite sama online. Dan paling nanti seperti biasa kayaknya bakal ada futsal jam 1 di lapangan Yahya. Dan kayaknya sih ini bakal tiap minggu akan ada terus. Dan teman-teman dihimbau untuk bisa makan siang dulu misalnya, buat siap-siap dulu. Dan saya bawa minum sendiri dari rumah gitu. Paling itu aja sih. Dan kalau misalnya ada yang mau bisa langsung nyusul aja jam 1 ke lapangan Yahya. Iya, bisa ada futsal, ada basket juga. Gitu ya sih. Paling itu aja. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.